Maaf, sorry. Udah di live belum? Belum nih. Udah record ya. Gua kurang begitu ngerti soalnya ini live YouTube. Oh, halo. Berarti Cilia Pagi, nanti Pak sambutan ada dari Ko Marzuki ya sih? Iya, siap. Hai, Ko. Kita mau Ya, pagi admin Pak Andri. atau ada tambahan? Mungkin cukup ya. Kita Dari admit ya. Ko Juki aman? Masih ke-mute Ko Marzuki, sorry maaf. Morning all. Halo, morning. Halo, Pak Andri. Pak Andri. Saya admit all semua ya. Oke. Hai, pagi semuanya. Ko Andri. Semua. Pagi, Lia. Pagi, Ko. Selamat pagi. Hai. Oke, ini sudah mulai banyak peserta yang sudah mulai masuk. Kita tunggu 5 menit lagi mungkin ya. Ini sudah mulai banyak yang masuk. Sebentar lagi kita akan mulai. Oke. Oke. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya Pagi. sudah hadir di hari Sabtu pagi hari. Oke. Ramai. Sudah siap semuanya? Kita mulai saja mungkin ya, biar kita bisa menghemat waktu. Oke. Oke, baik semuanya, selamat pagi rekan-rekan semuanya, baik para binusian, alumni binusian, maupun dari publik yang juga non-binusian. Terima kasih sudah hadir di acara hari Sabtu ini. Perkenalkan, saya Lia Andewi selaku moderator untuk acara webinar pagi hari ini. Webinar yang bekerjasama antara IKBINUS, Ikatan Keluarga Alumni BINA Nusantara, dan juga School of Information Systems BINUS University di hari Sabtu 17 September 2022. Nah, sebelum kita membahas topiknya dan mengundang pembicara kita pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan mengundang Pak Marzuki selaku Ketua IKBINUS untuk memberikan kata sambutan. Silakan Pak Marzuki. Oke, selamat pagi kepada semua rekan-rekan yang kami cintai. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Dr. Richard ya, yang mewakili dari School of Information System yang pagi ini ingin berbagi banyak hal kepada kita tentang industri 4.0 dan yang merupakan satu hal baru yang tentu sangat dibutuhkan di kedepannya. Dan di sini Ikatan Keluarga Alumni sangat
ingin mengajak teman-teman, baik itu BINUSian, baik itu alumni maupun umum, untuk kita lebih mempersiapkan diri kepada industri 4.0 ini. Dan mudah-mudahan acara hari ini yang dimoderator oleh Ibu Lia Andewi bisa membawa banyak manfaat pada kita semua. Semoga kita semua semakin mampu membantu bangsa ini menjadi lebih maju dalam teknologi. Dan tentu sangat tidak lupa kami mengucapkan juga banyak terima kasih kepada rekan-rekan dari ARO nih, dari Alumni Relation Office yang senantiasa mendampingi kita terus bersama dengan tim pengurus IKA-BINUS juga di sini terus bersama-sama untuk terus memberikan tambahan pengetahuan. Ya tentu hal ini akan sangat membantu rekan-rekan semua, dan nanti di penghujung acara mudah-mudahan bila ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul nanti akan dibantu oleh moderasinya Ibu Lia Andewi dan Pak Richard bisa menjawab, bisa membantu rekan-rekan alumni dan rekan-rekan BINUSian lain maupun umum untuk lebih mengerti. Ya tanpa berlama-lama tentunya saya kembalikan kepada Ibu Lia Andewi dan Pak Richard untuk berbagi pada pagi hari ini. Silakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Marzuki. Nah, kita pagi hari ini akan membuka topik tentang RPA atau Robotic Process Automation, suatu teknologi otomasi pada proses pekerjaan digital yang berulang untuk mempercepat dan merampingkan proses bisnis hingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, hari ini IKA-BINUS dan School of Information Systems BINUS University mengundang Bapak Dr. Richard Eskom MM untuk mengenal lebih jauh lagi tentang cara kerja hingga penerapan dari RPA ini. Sehingga lebih banyak lagi rekan-rekan yang bisa menggunakan hasil dari teknologi tersebut dengan lebih lanjut. Nah, sebelum kita mendengarkan paparan dari Pak Richard, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk lebih mengenal pembicara kita pagi hari ini. Dr. Richard Eskom MM yang memiliki lebih dari 1 dekade pengalaman, baik dalam mengajar maupun juga riset di universitas swasta terbaik di Indonesia. Nah, beliau juga sebagai technical consultant di bidang blockchain dan Web 3. Nah, selain sebagai pengajar di BINUS, Pak Richard juga menjadi trainer di banyak bidang dan instansi, dari UiPath trainernya BCA, FGA trainer Oracle, dan juga AWS Subject, dan juga AWS Trainer, dan juga di BINUS Center. Bahkan di sela kesibukan beliau ini juga sudah menulis beberapa academic research papers yang berhubungan dengan kripto dan blockchain. Nah, di 40 menit ke depan ini, Pak Richard akan membahas tentang RPA ini, dan bila nanti muncul pertanyaan, peserta bisa langsung mengetik di chat, dan boleh ditambahkan juga ya sekilas informasi mengenai penanyanya, misalnya lokasinya di mana, atau perusahaannya di mana, atau bila BINUSiannya jurusan apa. Nah, nanti semua pertanyaan itu akan kita bahas bersama setelah pemaparan dari Pak Richard selesai. Dan bila nanti juga ingin raise hand juga bisa setelah pemaparannya selesai. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya akan mempersilahkan waktu dan tempatnya untuk Dr. Richard Eskom MM. Silakan Pak Richard. Ya, baik. Terima kasih Bu Lia atas perkenalannya. Selamat pagi Bapak Ibu, tadi Pak Marzuki, terima kasih juga untuk pembukaannya. Ya, salam kenal semua, mungkin ada yang sudah pernah temu, ada yang belum gitu ya. Yang BINUSian mungkin pernah ketemu atau alumni. Salam kenal, kita pagi-pagi ini mungkin kita nggak terlalu berat, nanti mungkin ini aja ya, perkenalan, kira-kira seperti apa sih RPA, gitu ya, terus seperti judulnya juga ya, jadi kalau kita pengen mulai belajar RPA, mungkin ada yang udah pernah, dia baru belajar, kalau baru belajar seperti apa sih kita kira-kira bisa mulai dari mana, terus platform apa yang bisa digunakan gitu ya, terus kemudian ya nanti kira-kira manfaatnya bagaimana nih kalau ke perusahaan ataupun ke tempat kerja masing-masing Bapak Ibu ya. Mungkin saya coba share screen dulu, ini slide-nya. Oke. Oke, menurut saya juga. Oke. Ya, oke. Ini selamat pagi semua. Jadi ini sejujurnya kita bagaimana sih kita bisa start RPA journey. Jadi belajar mulai dari kita memahami apa itu RPA sampai kita coba nanti beberapa demonstrasi menggunakan RPA ya. Nah,
Jadi kalau ditanya tuh apa sih RPA sebenarnya gitu ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar RPA kepanjangan kan Robotic Process Automation ya. Robotic Process Automation. Jadi sebenarnya kan dia proses automation. Sebenarnya kata utamanya adalah proses automation gitu, mengotomasi proses. Cuman ini dengan bantuan robot sebagai apa? Oh ya oke. Sebagai program yang melakukan otomasi tersebut gitu ya. Jadi di sini kalau dilihat definisi ya. Jadi RPA ya sebenarnya sebuah teknologi yang di mana kita membuat sebuah program kalau Ibu ya, membuat sebuah program yang memimik human action. Jadi bikin program yang memimik human action untuk melakukan beberapa task tertentu ya. Jadi misalnya kita nanti bicara mengenai tasknya apa nih di accounting, di finance, di customer service, di sales, di reporting, nanti kita bahas di belakang. Tapi intinya sebuah program yang didesain ya, yang diprogramkan, yang dibuat untuk bisa memimik human action. Ya. Nah, kalau kita kan sebagai manusia, kalau kita ke komputer nih Bapak Ibu ya, seperti sekarang saya pakai komputer nih, pakai PowerPoint, saya kan selalu pakai apa sih ya, pakai keyboard input untuk ngetik-ngetik ya, pasti ada keyboard input, pakai mouse movement yang saya gerakin sekarang untuk gambar-gambar gitu ya, mouse movement, dan klik juga pastinya. Sama juga saya baca layar komputernya kan, baca teksnya. Oh saya baca teksnya, saya pengen meng-highlight yang ini misalnya. Saya akan garis di sini. Terus saya read and using mouse click gitu kan ya. Yang berubah nih, saya ting gitu kan ya. Intinya kan human kan action itu di komputer ya kurang lebih ya. 3 itu kan secara garis besar ya. Typing, keyboard input, hotkey gitu ya, shortcut, atau bisa juga kita pakai mouse dan klik. Juga kita baca isi dari layarnya, baik itu image maupun tulisan. Nah, robot yang kita rancang ya kurang lebih sebenarnya punya capability 3 itu gitu ya. Kita pengen lakuin 3 hal itu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Salah arah. Nah, terus berikutnya kalau ya RPA gitu ya. Kira-kira kalau kita tadi 3 hal tadi ya, board input, terus mouse click gitu ya, lalu kita baca tulisan, baca gambar. Itu kan umumnya pasti kalau kita lakuin secara manual, secara human, pasti ada keterbatasan ya Bapak Ibu ya, tergantung dari si orangnya yang menggunakan. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang Gen Z kan Bapak Ibu yang ya punya anak masih udah umur 7 tahun, 8 tahun tahu ya. Cepet banget sekarang mereka tuh pakai gadget tuh ya, baca klik, buka YouTube klik, keluar YouTube-nya gitu ya. Buka aplikasi juga cepet banget gitu ya. Tapi kalau kita misalnya yang mungkin misal kita udah yang nggak born dengan komputer gitu ya, yang bukan orang IT, mungkin buka aplikasi mesti buka start menu dulu, buka aplikasinya gitu ya, login, terus kemudian setting, buka project-nya, workspace-nya, baru mulai kerjain. Itu pun juga butuh waktu lah untuk bisa setup dulu di awal gitu ya. Beda sama zaman sekarang gitu. Nah tapi robot itu, kalau kita pakai robot tadi ya, program itu tadi untuk menggunakan untuk buka aplikasi, untuk nulis sesuatu, untuk baca teks, untuk klik gitu ya. Nah itu bisa lebih cepat, bisa lebih akurat pastinya dan lebih efisien. Karena itu dia program, Bapak Ibu. Jadi program yang memang langsung, misalnya saya pengen bikin sebuah program untuk ngeklik program ini, terus nulis ini, kemudian baca teksnya hasilnya gitu. Itu kan dia langsung tuh programnya. Klik, typing, read gitu ya, keluarin, masukin ke Excel, kirim ke email, langsung tuh. Lebih cepat jauh ya. Nanti kita saya demokan contohnya kayak gimana di gambar. Ya, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya ya software program ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin mengenal itu udah banyak ya. Jadi disampaikan ya sebenarnya RPA ya itu sebuah program di mana yang kita rancang untuk memimik human action. Manusia itu kerjanya gimana gitu ya. Kita mimik, kita tirukan itu. Lalu kemudian dia itu juga tidak diinstal ke software mana-mana Bapak Ibu. Jadi misalnya kita suka bekerja nih di PowerPoint. Lalu kemudian saya pengen ambil PowerPoint ini taruh di email di Outlook. Kemudian saya pengen send emailnya ke saya punya peserta gitu ya. Nah kemudian pengen 2 hal itu dilakukan dengan robot misalnya. Nah robot itu sebenarnya nggak nempel ke Excel, nggak nempel ke PowerPoint, nggak nempel ke email. Dia itu hanya program terpisah yang ditaruh di komputer saya yang bisa mengakses PowerPoint, bisa mengakses email gitu ya. Jadi dia nggak ganggu runtime si programnya sebenarnya. Ini kalau kita bicara mengenai SAP misalnya atau Oracle gitu ya, mereka bisa langsung
mesti menginterrupt SAP-nya gitu ya, di luar dari SAP. Nah, pasti dia bisa baca juga, tadi kan bisa baca data, dan sangat gampang diimplement. Nanti kita lihat, kasih lihat gambarannya, misalnya kita mau buat robot sederhana ya, seperti apa sih step-stepnya, ya mungkin sangat cepat, gitu ya, cepat banget. Makanya dia ada beberapa ini, nanti atau RPA ya, UiPath ya. Oke, berikutnya ya, dia robot pastinya nggak perlu ada break ya, kita bisa jalanin terus. Bisa kita settingin looping misalnya 10.000 kali, tinggal semalaman gitu ya, itu bisa di robot ya. Kalau orang mungkin kita nggak enak lah ya, kasihan mereka punya keluarga, dia juga mesti istirahat gitu ya, mesti istirahat. Tapi kalau robot bisa kita atur supaya dia 24 hour ataupun selalu standby ya, selalu menjalankan tugasnya, asal ada trigger gitu. Jadi sebenarnya ini hal yang sekarang lagi ngetren nih Bapak Ibu ya gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini kajian dari Deloitte, satu yang cukup populer ya, Big Four Consulting. Jadi di sini 53% ya, gitu ya. Mereka udah mulai, tapi mereka di global sih, di US loh ini ya. Di Indonesia nanti ada yang PwC. Di US tuh mereka 53% ya, udah mulai jalan tuh ya, udah mulai coba, minimal mereka udah mulai coba assess mana yang bisa di RPA kan gitu ya. Karena ini sebenarnya tadi Pak Marzuki sempat ngomong mengenai industri 4.0 ya, 4.0 salah satunya kan sebenarnya automation sebenarnya gitu ya, salah satunya ya, automation bisa yang berupa barang gitu ya, bisa yang berupa software gitu. Nah ini automation melalui software program gitu. Oke. Jadi kalau di sini mungkin Bapak Ibu udah mulai bisa berpikir ya, apa sih yang kita bisa otomasikan gitu ya. Oke, tadi udah dikasih tahu bahwa ini bisa mimicking human action. Terus kemudian kira-kira apa yang bisa diotomasikan ya gitu ya. Gimana, bisa nggak ya diotomasikan seperti itu gitu ya. Itu sering nanti harus dipikirkan ya nanti. Gitu. Jadi, nah ini yang sering salah persepsi juga Bapak Ibu ya. Jadi RPA itu atau robotic process automation itu ngomong robotik, kan robotik gitu ya. Sebenarnya bukan robotik, bukan robot humanoid seperti yang Wall-E gitu ya, bukannya yang kayak ada itu kan kalau yang robot-robot yang buat misalnya buat nge-scan suhu misalnya atau bersih-bersih lantai gitu ya, vacuum cleaner gitu ya. Itu memang robot gitu ya, robot. Ini robotnya secara software Bapak Ibu. Ada kutip robot itu secara software, bukan robot fisik gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya pernah main game dulu anaknya atau Bapak Ibu pernah main game terus dulu kan nggak ada bot namanya ya, yang Ragnarok atau game Nexia atau game apalah gitu ya, Seal atau apa gitu kan, tuh ada robot tuh supaya kita nggak usah farming lagi. Nah itu mirip sebenarnya software yang dirancang untuk lakuin hal yang repetitif tuh, farming, klik apa, auto clicker gitu ya, makro dan seterusnya, itu sebenarnya mirip. Jadi RPA itu bukan hal baru sebenarnya, gitu ya. Udah lama dari zaman dulu juga udah ada makro clicker dan seterusnya, gitu ya. Nah, dan juga robot tuh tadi kan meskipun dia bisa mimicking human, bukan berarti dia human replacement ya, nanti kita bahas di belakang. Ada beberapa tipe robot yang mimicking ataupun yang cuman complementing human gitu ya. Ada macam-macam. Dan RPA tidak cuman mengenai cost saving ya, cost saving karena bukan cuma cost saving gitu ya. Tadi kan di awal dibilang ada bisa akurasi 24 hour gitu ya, terus lebih cepat gitu ya. Nggak cuma cost saving tapi lebih ke arah optimasinya untuk proses bisnisnya. Seperti itu. Kemudian ya ini saya mungkin masih promosi feature work untuk RPA apa sih kira-kira gitu ya. Kalau di kedepannya RPA bisa tadi ya, udah bisa mimic human action gitu kan ya. Nah, dan penting ini ya, jadi low code environment. Jadi sekarang tuh RPA memang banyak cara bikinnya. Ada beberapa library Python, library-nya .NET gitu ya. Tapi kalau biasanya di company sekarang itu mereka mikirnya karena nggak cuma bikin sekali kan Bapak Ibu ya. Kita bikin something itu kan nggak cuma sekali. Kalau udah scale besar kita bikin sesuatu yang untuk di maintain, terus di versioning gitu ya, terus dipakai banyak divisi gitu ya, dan ada continuous improvement-nya karena environment masih berubah-ubah terus gitu ya. Nah kita akan cari platform yang gampang untuk bikin, nggak hard code dari awal. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau berubah hard code ya repot banget tuh Bapak Ibu. Programmer pindah atau ganti orang gitu ya. Jadi sekarang trendnya itu di low code environment. Makanya nanti saya kasih lihat beberapa pilihan ya. Cuman ada UiPath, ada Automation Anywhere, ada Blue Prism, ada banyak. Gitu. Tapi di Binus kita pakainya UiPath. Nah, RPA bisa buat lebih efisien gitu ya. Pastinya lebih cepat tadi ini poin-poin tadi ya. Bisa lebih produktif gitu kan ya. Jadi orang-orang bisa fokus ke kerjaan lain,
gitu ya, dan juga bisa menghilangkan repetitivitas ya di sini. Jadi kalau pakai RPA seperti itu, terus ini ada beberapa tadi ya, ini sudah saya jelaskan di awal, execution speed, akurasi, dan seterusnya ya. Nah, compliance juga. Sorry, salah pencet. Oke. Nah, kemudian kira-kira proses apa sih ini dibilang? Kira-kira proses seperti apa sih yang cocok buat di RPA kan gitu ya? Ternyata nggak semua proses juga Bapak Ibu di RPA kan gitu ya. Jadi nggak semua gitu. Misalnya di sini kasus kalau di gambar ini ada 3 ya, 3 poin ya, ada 3 kategori, 3 kriteria lah. Kira-kira sebuah proses, sebuah bisnis proses ya apa cocok di RPA atau diotomasikan tuh apa gitu. Yang pertama repetitif pastinya. Misalnya kerjaan yang contohnya kita entry data komplain pelanggan gitu ya. Misalnya kita kalau customer ada komplain, ada tiket gitu kan yang masuk ke sistem tiket biasanya gitu kan ya. Nah, tapi kita pengen retrieve tiket itu, pengen masukin ke dalam sistem misalnya analisanya, analytics sistemnya gitu. Dia nggak nyambung tuh, nggak pakai Excel nggak bisa gitu, nggak apps-nya nggak kompatibel. Kemudian kita pengen bikin endpoint-nya itu nggak ada orangnya, programmernya gitu ya. Nah, kita lebih gampang pakai robot sebenarnya Bapak Ibu. Nggak usah programmer yang heavy programmer, kita bisa nih, kita sendiri yang bikin juga bisa gitu. Ambil tiketnya, di-retrieve, masukin ke analitik melalui Excel misalnya gitu ya, atau melalui apa seperti itu. Tentu bisa diupdate seminggu sekali misalnya atau tiap hari gitu ya, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang nggak cuma yang ini ya. Nah, terus misalnya rule base nih, kalau RPA sih dia rule base, jadi jelas nih ya. Oke, untuk ngambil data itu kita pertama pilih tanggal awal, tanggal akhir, di ekspor, kemudian dimasukin ke dalam aplikasinya. Kan jelas tuh ya rules-nya ya. Pilih tanggal, download, ekspor, terus ekspor, download, terus diimport lagi gitu ya, ataupun di analisa apanya gitu ya, dirubah-rubah apanya. Nah, itu kan jelas tuh rule-nya ya. Nah, itu jadi kalau misalnya rule-nya nggak jelas, saya pengennya itu kalau bulan Februari ini kira-kira 2 bulan aja diambilnya, tapi kalau bulan akhir tahun diambil 3 bulan misalnya. Nah, itu udah mulai agak susah tuh Bapak Ibu. Bisa cuma agak susah, ada logiknya berarti kan ya. Pak, tapi ini dirubah lagi logiknya, nggak lebih fuzzy lagi gitu. Nah, itu makin susah. Jadi susah kalau dia nggak rule base ya, nggak fix rule-nya. Nah, terus structure dia pastinya ya, terstruktur. Nah, jadi contohnya apa sih yang cocok buat RPA ya? Ada beberapa, kalau dari tadi kriterianya ya. Error processing pastinya gitu ya, karena kan pasti terulang-ulang tiap bulan gitu ya, atau tiap periode lah minimal. Nah, terus pasti mau ngubah information gitu ya. Terus accounting reconciliation, ada beberapa ini ya, contoh proses yang sering banget dipakai di yang cocok untuk RPA. Jadi kalau dari PwC nih, ini PwC Indonesia kemarin saya lihat reportnya ya, ini saya kasih linknya di bawah. Nah, ini public reportnya mereka. Jadi dari survei mereka itu ada beberapa ini ya di accounting tuh yang buat di RPA kan, diotomasikan, dirobotkan gitu ya. Ada beberapa poin tuh, misalnya journal entry nih paling tinggi ya. Reconciliation, billing collection gitu ya, fixed asset accounting dan seterusnya nih. Memang mereka belum banyak nih Bapak Ibu sekarang nih ya, cuma 18%. Jadi sebenarnya potensi besar sekali di Indonesia khususnya ya, karena belum banyak yang udah mulai ready tapi belum running RPA-nya. Jadi mereka baru using sekarang, tapi mereka considering untuk tambahin beberapa proses lagi di itu di jurnal entry dan seterusnya. Gitu ya. Jadi sangat tinggi nih. Mungkin buat teman-teman yang masih kuliah pengen cari kerjaan juga salah satunya RPA juga cukup banyak ya, butuh developer ya. Terus juga ini untuk ini ya, untuk di procurement function juga sama beberapa, untuk PO processing, invoice processing, account payable dan seterusnya gitu ya. Ini cukup banyak. Nah, ini saya kasih gambaran dulu ya Bapak Ibu gimana RPA bekerja ya. Tadi sekali lagi kita banyak platform, cuma kita di Binus kita pakainya UI karena kita udah partner sama UiPath ya. UiPath tuh by the way, saya lupa masukin gambar ya. Jadi ada riset dari Gartner ya untuk RPA platform banyak. Ada apa saya bilang, mention Automation Anywhere, Blue Prism, Microsoft Power Automate, UiPath, gitu ya, banyak sekali. Tapi leadernya saat ini UiPath di dunia ya saat ini. Saat ini ke depan nggak tahu ya. Tapi ke depan saat ini UiPath. Jadi kita bisnis kita pakai yang leadernya, kita coba partnership dengan mereka dan kita punya beberapa dosen yang memang sertifikat di UiPath RPA sekarang. Buka linknya sebentar ya Bapak Ibu. Oke, sorry.
Saya udah share sound belum ya? Oh, share sound. Oke. Hello, my name is KJ Fenton, and today we'll be demonstrating UiPath capabilities to help individuals enhance the support service mechanism. Using UiPath, we can leverage automation to perform necessary searches on the customer and submit tickets on their behalf, leaving the conversations to be exactly that, a conversation. Let's see how this works. In traditional call center scenarios, an agent will more than likely have to log into multiple systems to perform necessary business functions. In this example, we'll be opening up SAP and ServiceNow to perform the search and ticket submissions respectively, and have an Excel file open to Ini contoh cross-reference gambaran the Bapak Ibu ya. customer number to a billing code. Kalau kita As you can see, pengen kerja logging into sebagai the systems can be customer cumbersome service, and is susceptible to having errors along the way. ya ini ready nih buat kuliah sebagai customer service ya. Buka sistem ticketing, buka Now that SAP-nya, we've situated everything on our desktop, ya let's take our first call. ready nih. Thank you for calling the service desk. This is KJ. May I ask who's calling? Nah, namanya Link siapa? with Link. an E. Oke, Got ketik. it. And what's the reason for calling? Password reset. Okay. Please hold a moment while I search some information. Dia akan cari dulu datanya, pelan-pelan dibuka data customer, dibuka di SAP, Can you lalu buka please verify datanya. your customer number and the last 3 digits of your billing code? Awesome. Just Cek give me a billing moment to code-nya. finalize the submission of this ticket. Kemudian dia akan entry tiket habis ini Bapak Ibu. Jadi kan biasanya gini, ini kan standar ya. Jadi buka customer data, saya di entry tiket ya. Gitu. Ini gambarannya kalau kita nggak pakai robot nih, kita yang manual, manusia yang lakukan gitu ya. Sekarang makanya kan sebenarnya Bapak saya entry dulu ya, dia entry nih Bapak Ibu di sistem kita. Kalau kita telepon customer service gitu ya, sistem mereka, tiketnya, priority dan seterusnya. Gitu. Nah, dia akan masukin billing code-nya, salah gitu, di copy lagi ulang. Oke, submit baru. And all finished. Anything else I can help with today? Nah, itu Great. proses yang tadi pertama Bapak Ibu. Jadi prosesnya gimana kalau manual? Pertama siapin dulu. Ini kebetulan kan nggak semua sistem kan koneksi ya. Jadi ini Bapak Ibu yang kerja tahu ya. Kalau idealnya memang benar ticketing system harus integrate dengan SAP ya, harusnya gitu ya, dengan customer datanya. Idealnya gitu. Tapi kadang-kadang enggak ya. Ticketing system kadang-kadang terpisah di luar gitu, kadang-kadang gitu kan bikin sendiri kah atau pakai beberapa sistem yang lain gitu ya. Nah, jadi kondisinya bagi si customer service begini. Kalau ada orang masukin data masukin telepon gitu ya, terus mau bikin tiket gitu ya, dia akan cek di SAP, billing number bla-bla-blanya, masukin ke dalam datanya di Excel, baru entry tiket gitu ya. Nah, ini kalau manual tuh Bapak Ibu. Tadi kita lihat ya, mungkin sekitar ini udah 2 menit, mungkin ya 40 detik, 2 menit lah ya satu customer ya, kalau nggak lambat gitu ya. Oke, kita bandingkan kalau dia yang non RPA nih, dengan robot ya, kita lihat. Expect a follow-up from IT soon. Have a good one. As you probably noticed, call center agents spend time navigating through systems to find information which can create a less than favorable customer experience while trying to perform their functions. However, with automation, we can create a much more seamless experience. Let's see how that works. Using our UiPath Assistant, we can start our day by using this pre-built process to log in and open the necessary applications with the click of a button. As you'll notice, Excel does not need to be opened as UiPath can directly integrate with Excel to perform the search function in the background. Now let's take a call and see how automation can create a much more streamlined Ini experience. proses. Thank you for calling the service desk. This is KJ. May I ask who's calling? Link with an E. Got it. And what's the reason for calling? Password reset. Got it. Can you please verify your customer number Nah, and ini the robotnya last 3 mulai kerja digits of ya, your billing robotnya code? mulai kerja. Great. Tickets being submitted as we speak, and you should get a follow-up from IT shortly. Anything else I can help with today? Awesome. Have a good one. To summarize, we can leverage automation to Ya, gitu Bapak Ibu ya, saya mungkin nggak selesaikan videonya, karena ini udah cukup. Jadi gambarannya kalau pakai iPad, ya kita bikin sebuah robot di sini Bapak Ibu, sebelah kanan ya. Robot yang masih perlu human intervention, jadi humannya akan tadi pilih ya, alleviate the akan masukin, mundane and error-prone nature. akan masukin nama, beberapa data lah yang kita butuhkan. Kita di awal udah settingin di robotnya gitu ya. Dia akan minta input dari user, nama, last name, first name, dan list nomor call. Lalu ntar dia akan pas diklik create tiket, robotnya akan jalan tuh. Dia akan ngecek di SAP, dia akan ngecek di Excel. Jadi ngecek, ambil datanya, Excel, ambil datanya, kemudian dia akan entry tiket ke sistem ticketing. Gitu ya. Jadi
nggak perlu lagi orang yang mesti dari manual gitu. Hal seperti ini bisa jadi kombinasi nih Bapak Ibu, kombinasi terima telepon manusia, datanya juga manusia yang entry, nanti robotnya akan jalankan gitu. Nah ini contohnya penerapan Bapak Ibu kalau untuk yang di ini biar ada gambaran ya. Jadi robot itu seperti apa secara kerjanya seperti ini gitu. Ini yang attended nanti kita bahas mana yang ada 2 macam robot ya. Jadi oke, kalau saya continue lagi, kita bicara mengenai robot ya ada 2. Jadi robot apa sih tadi sebenarnya robot ya sama RPA sama gitu ya. RPA keseluruhan sebenarnya kan RPA itu payung konsepnya ya, robotic process automation, mengotomasi proses dengan robot. Gitu ya. Lalu yang kita buat tuh apa? Yang kita buat tuh robotnya Bapak Ibu. Yang kita buat bagi robotnya yang kita ya robot yang udah di setting, udah di program, di setting gitu ya, diatur supaya bisa melakukan task tertentu. Ya, di sini ada perform data processing. Nah ini, sorry. Nah ini jadi bisa data processing gitu ya, bisa interact with application, bisa ya klik read data gitu ya, bisa juga ya di luar dari jam kerja ya pastinya ya, gitu ya, bisa kapan aja. Gitu. Ini robot, ini program yang kita buat. Nanti saya kasih lihat cara bikin programnya gimana. Gambaran kasar, simpel aja ya Bapak Ibu ya. Nah, di RPA gitu ya, kita mengenal ini nanti kita kalau ada waktu lebih jauh nanti akan banyak detailnya ya. Ini kita kenal 2 macam, ada attended ada unattended gitu ya. Ini ada yang attended itu apa? Tadi yang Bapak Ibu lihat videonya itu namanya attended tuh. Jadi untuk men-trigger robotnya kita nanti oke, ada telepon, kita masukin data, kita trigger robotnya, masukin data, kita start, nanti robot akan jalankan task-nya dia. Itu namanya attended nih yang ini. Ya, yang attended. Kalau yang unattended itu sifatnya dia bukan kita yang jalan, kita udah setting jadwalnya. Nanti ada satu buah namanya orchestrator ya, satu buah kayak comment center gitu, dia yang akan jalankan kapan robotnya jalan, kapan mesti pause gitu ya dan seterusnya, schedule robotnya gitu. Maka dari itu kalau di UiPath kita kenal ada beberapa komponen ya, ada yang studio, yang robot dan orchestrator. Ini sepertinya nanti ini dijalankan otomatis lah gitu. Jadi bedanya kalau ini kita yang trigger, kalau ini otomatis dari sistem. Ya, nanti ada beberapa metodenya, cara-caranya. Kemudian kalau attended tadi ya, attended kita tadi udah jelas ya, ada manual intervention dari human gitu ya pastinya. Terus ya di human user station tadi ya, nanti di gambar itu di video kelihatan ya. Dia terima telepon, dia start gitu, jalan. Nah ini, jadi kalau di UiPath ya, kita kan pakai UiPath tadi dibilang di BINUS kita udah partner dengan UiPath. Ada yang kita membuat robot ya, memprogram robot pakai namanya Studio gitu ya. Kalau kita mau setelah kita buat nih, kita di control centernya dia, command center, control center lah sebutannya. Namanya orchestrator di sini sebutannya ya, orchestrator. Nah kemudian setelah itu baru kita jalankan robotnya gitu ya. Ini jalankannya bisa via orchestrator bisa ataupun langsung di sini kita jalankan di studio bisa juga. 2 pilihan ya Ibu ya, 2 pilihan. Nah, tapi secara besar ya seperti ini. Kita bikin something di studionya, kemudian kita coba untuk deploy ke orchestrator dan execute robotnya. Seperti itu. Jadi benefitnya ya. Kalau pakai kita tadi saya bilang di awal, bikin UiPath banyak, Bapak Ibu ya, banyak banget platformnya, nggak cuma di UiPath. Tapi kalau pakai platform seperti UiPath, ingat ya, bikin robot kan nggak cuma sekali dibikin, langsung pakai terus gitu ya. Kalau tadi dilihat di gambar itu kan di video, ada aplikasi SAP, ada aplikasi, ada Excel, ada ticketing sistemnya gitu. Nah pertanyaan berikutnya, kalau misalnya SAP-nya berubah, tampilannya gimana? Versinya gitu. Kalau ticketing sistemnya berubah, tampilannya gimana? Berarti kan mesti ada update dong, benar nggak? Update dari segi cara-caranya, lokasi tombolnya, lokasi ketiknya gitu kan berubah tuh. Nah makanya itu kalau kita pakai non-platform, pakai manual itu sangat repot untuk maintain-nya. Habis waktu untuk maintain terus gitu ya. Bukan mikirin proses apa yang mau di cover, bukan, tapi maintaining benerin ininya, fine tuningnya kelamaan gitu ya. Maka dari itu kalau pakai platform seperti UiPath, mereka lebih mudah karena ada beberapa bantuan library gitu ya, prosedur dan seterusnya. Seperti itu. Oke, saya punya waktu nggak ya kira-kira? Ada waktu nggak? Masih ada 20 menit lagi ya, 20 menit ya. Saya coba, masih ada 2 demo, ada demo cuma 1 aja mungkin, jangan 2 deh. 2 demo kita coba untuk biar kelihatan semua cara bikin ini ya, cara bikin robot seperti apa sih biar kebayang ya. Jadi
Simpel aja mungkin. Jadi nanti saya punya, misalnya saya punya sebuah website nih Bapak Ibu ya, punya sebuah website. Ini nih UI Bank ini contohnya website ini doang. Bohong-bohongan buat latihan. Jadi ini ada UI Bank, kita pengen apply loan nih misalnya gitu ya, pengen apply loan. Nah, berarti kan kalau kita manual manusia nih ya, kita langkahnya gimana sih? Pertama kita apply for a loan, di sini pasti. Kemudian saya pasti akan pilih Richard gitu kan ya, namanya Richard Putra gmail.com misalnya. Misalnya saya mau loan-nya misalnya $10.000, gitu ya. Saya mau loan-nya misalnya 5 tahun, 5 tahun deh. Kemudian saya penghasilan saya 100.000. Kemudian saya akan submit, baru selesai gitu ya. Nah ini kan simpel Bapak Ibu ya, cuman isi data, submit selesai, terus kembali ke awal lagi, sudah selesai. Ini kan paling umum tuh ya. Nah kemudian kalau misalnya ternyata kita punya datanya, sebentar banyak nih. Gitu. Ternyata kalau gimana, saya ada dengar suara-suara ini, suara apa ya tadi? Harus di mute ya. Oh iya, mungkin suara-suara ini. Bukan saya kan ya. Oke. Nah, berikutnya tadi ya misalnya saya melihat di sini, tadi kan simpel ya saya doang sendiri gitu ya. Misalnya saya punya data nih kayak gini. Jadi saya emang orang terima dari customer-nya itu manual gitu ya, manual mereka pakai kertas segala macam. Saya entry ini ke sistem gitu. Ya umumnya sih saya manual atau ya gitu ya. Sonia, Kuli dan seterusnya gitu ya. Atau besar loan amount-nya dan seterusnya gitu ya. Lalu kita entry ini satu-satu lah. Misalnya saya kerja kan gitu skenario-nya ya. Nah kita mau coba bikin pakai UiPath gitu ya. Jadi coba bikin nih. Jadi di UiPath kita kenal namanya tadi Studio ya untuk bikin robotnya gitu. Bisa kita coba misalnya untuk read and entry ya namanya. Entry. Entry data UI. Nah, di UiPath ini mereka bangunnya Bapak Ibu based on VB dan C++ ya. Jadi dua framework mereka. Jadi kalau kita mau bikin robot, sebenarnya bahasa underlying programming language-nya itu ada dua, VB.NET dan C#.NET ya. Sebenarnya itu dua itu. Tapi kita umum pakai VB lah. Makanya itu kalau kita pakai UiPath hanya bisa dibikin di Windows ya. Nanti kalau pakai Mac mesti pakai virtual environment, virtual box atau apa gitu ya. Coba bikin. Ini saya kasih demo biar Bapak Ibu ada gambaran ya. Kira-kira seperti apa sih cara bikinnya. Cukup simpel sih sebenarnya. Gitu ya. Kita nggak butuh detail teori-teorinya apa itu sequence, apa itu container, apa itu workflow. Nanti kita belajar di workshop yang terpisah ya. Tapi ini cuma demo aja kelihatan seperti apa sih cara bikinnya gitu. Itu waktu 10 menit ya. Oke, cukup lah. Ini kan 10 menit ya. Harusnya cukup. Karena kan tadi dibilang kan gampang bikinnya ya. Kita coba bikin gampang. Harusnya cepat ya karena kan nggak coding gitu ya. Nah, kalau kita buka nih misalnya project-nya, demonya, sebentar. Nah kemudian berarti kalau ini kita ada dua opsi ya Bapak Ibu, dua activity besar ya. Pertama baca data, yang kedua kita isi di website sini ya, gitu berarti ya. Nah berarti kan kalau gitu kita, yang pertama kita punya workflow untuk baca data dulu ya. Bentar. Sequence. Sequence. Oke. Jadi kita ada, sebentar. Namanya ini misalnya read and entry. Gitu ya, kita coba read data dulu ya. Read data. Read data. Oke. Nah, kita baca data gampang nih Bapak Ibu, nggak usah pusing-pusing ya. Di sini cukup langsung gitu aja. Kita pakai di sini di iPad ada activity namanya retrans workbook. Gitu ya. Kita tinggal specify aja nih kita mau baca dari mana misalnya sini. Ini dia punya. Ntar saya masukin dulu Excel-nya ya, barusan sini. Oke, saya close dulu. Nah, kemudian untuk baca cukup simpel ya, tinggal kita pilih. Oke, kita mau baca Excel yang mana ini misalnya Excel-nya gitu ya. Terus sheet-nya tadi kan namanya loan data ya. Loan data terus semuanya kita ambil. Terus kita simpan di sebuah variabel kayak gitu ya. Loan data gitu. Kan Bapak Ibu udah, ini baca Excel ya, gitu ya. Jadi kita baca Excel udah segitu doang caranya. Simpel ya, harusnya cukup simpel. Ini saya close dulu biar nggak berat iPad-nya.
Aduh, lemot lagi. Jadi untuk baca Excel ya begitu aja gitu ya, kira-kira. Seperti itu. Nah, terus ini udah selesai nih untuk baca data. Nah, kemudian kita coba untuk ini ya, untuk entry datanya gitu ya, entry data. Entry to website. Gitu ya. Nah, ini pertama kita tentuin kita mau entry kemana nih. Makanya kita pakai sebuah activity application, kemudian kita tentuin nih, misalnya mau oke kita indicate di layar nanti, Skype cukup canggih ya, kita lihat nih, oke ini bisa indicate. Nah ini kita mau masukin ke sini nih layarnya ke Google Chrome berarti ya, udah diklik sini aja, tadi akan masukin di sini. Oke, akan gunakan sebuah aplikasi Google Chrome dengan browser URL ini gitu ya. Nah tadi kan kita udah lihat ya, step-nya apa aja kalau kita lakukan manual. Yang pertama kita klik apply for loan, kemudian isi datanya, baru kita nanti akan ini ya akan submit gitu ya, kayak gitu. Berarti kan yang pertama kita klik dulu nih, gitu ya. Misalnya kita pakai for it dulu nih, for it nanti misalnya loan data, oke ini sini sebentar ya Bapak Ibu, ini sini keluar dulu skopnya. Oke, ini loan data. Terus kemudian kita coba nih Bapak Ibu, kita coba klik ya, klik. Nah, ini mau mimicking bentuk kliknya gimana? Tadi kan yang pertama klik dulu ya, apply for loan. Kita mau klik nih, ya udah kita klik ini, apply for loan gitu ya. Tentuin tombol nanti, coba tangan baca, oke UI kan bisa baca nih platformnya. Oh, ini tombol segala macam ini ya, confirm. Mau klik gitu kan ya. Kemudian apa lagi nih? Into gitu ya, kita mau ketik, berarti type into nih di sini gitu ya. Type into, kita mau type into mana? Kita setting dulu. Oh, mau ke sini yang pertama, ya udah. Kita setting nih di sini. Saya agak cepat aja ya, karena tinggal 45 menit waktunya. Sini ya Bapak Ibu kan kita ya email address, email address, loan amount, macam gitu ya. Jadi baru kita mau typing apa nih? Mungkin kita bisa pilih mau ketik halo apa, tapi kita kan mau data Excel ya. Jadi tinggal di current row, .items, ini email, .string gitu ya. Gitu. Oke. Nah, terus ketik lagi berikutnya. Type itu lagi. Itu lagi kita misalnya mau untuk yang sekarang loan amount requested ya. Bentar ya, saya simpan dulu. Sama juga nih, ini kopas aja sama kayak tadi ya. Kopas, di sini ini loan amount. Itu terus mau apa lagi nih? Kita berarti berikutnya apa nih? Ini pilih loan term-nya ya, berarti select item di sini. Select item. Gitu ya, ini nggak pakai coding Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada coding dikit doang sih tadi yang buat apa pilih data table sih ya. Cuma klik aja nih. Klik gitu kan ya. Kalau kita ingin pakai Python pasti repot nih di sini gitu ya. Kayak gitu ya. Long term. Kayak gitu, kemudian mau lagi terakhir nih. Tap into terus di sini. Ini masih gampang sih cepat ya. Ini yearly income-nya. Oke, terus kemudian ya sama tadi ini yearly income. Nanti kita nggak bahas detailnya kenapa pakai nama ini nanti kita bahas di workshop aslinya aja. Ini intinya yang dari kita ambil kita ini ya. Terus pintu lagi terakhir untuk umur ya. Ini. Oke, selesai nih ada 5 field yang kita isi ya. Dari email address, loan amount requested sampai ini ya, sampai umur. Kayak gitu. Nah, selesai nih. Setelah itu kita ngapain nih? Kita kan berarti klik kan Bapak Ibu ya. Klik lagi untuk submit kan ya. Submit di sini nih. Klik submit. Sini. Oke. Setelah itu ya udah kita nanti akan back ya, back loan berarti. Saya mesti balik ini mesti isi dulu. Bentar ya, isi dulu ini ya. Nah, nanti di sini back to loan ya. Habis kita submit kita back to loan. Kita klik lagi. Simple ya, ini udah cukup mewakilkan harusnya ya. Cuman jadi baca Excel, ngisi data dari Excel ke sini gitu ya. Selesai nih. Udah kita punya sebuah sequence dari awal gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya dari awal ya ini website-nya ya dia pakai browsernya, klik tombol apply, isi datanya, kemudian dia submit,
gitu ya, klik submit, baru kemudian balik gitu ya. Udah, ulang terus nih selama masih datanya. Tadi kan datanya ada di ini ya, di Excel ini ya. Ada 540 nih, saya lupa. Ya sekian lah itu jumlahnya ya. Sini. Udah nomor. Nah ini ya, contohnya ada 11 berarti, 11 data. Oke, ini datanya dia ya, dari Titonia, Kelly, Darren, dan seterusnya. Oke, kita coba jalankan robotnya ya. Kita udah bikin robotnya, sekarang kita udah punya 2 yang besar nih ya, berarti ya. Read and entry, rate-nya udah jelas, sama entry-nya kan juga jelas nih. Saya bisa kecilin di sini. Oke, 2 step khususnya kurang lebih ya. Kita jalankan. Coba balikin lagi ke ini, sini. Oke, ini website tujuannya ya. Coba jalankan lagi, start. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kita ke sininya. Nanti kita akan mungkin saya nggak gerakin mouse-nya ya, harusnya ya. Nanti ini error nanti, ya enggak. Nah, dia akan jalan tuh ya. Nah, kalau kita akan mulai ngetik tuh Sonia, Lon. Kalau kita manual pakai apa tangan ya, pasti kan butuh waktu loh untuk copy paste ya. Ini saya nggak usah ngapa-ngapain. Tunggu sebentar udah dia udah jalan tuh robotnya cepet lagi ya. Dia run long amount, long term segala macam. Submit, back, apply, submit, back, apply. Saya nggak tanpa mesti gerakin tangan saya pakai keyboard dan mouse, nggak perlu lagi. Nah, hal seperti ini yang simpel-simpel Bapak Ibu, dan saya bikin under 10 minutes ya tadi barusan ya. Sebentar doang, ini karena simpel ya. Tentunya kalau Bapak Ibu punya complexity lebih lanjut ya pasti lebih lama ya, tentunya ada validasi. Tapi kalau karena saya simpel, saya bikin di bawah 10 menit bisa. Makanya itu beberapa ini mereka pakainya mungkin bukan nggak usah orang IT yang bikin, cukup orang-orang bisnis juga bisa gitu. Karena simpel banget cara bikinnya. Gitu ya. Kayak gitu. Ini saya nggak pakai ini ya, mouse keyboard, ini robot yang kerjain ya. Gitu. Nah, ini kegunaannya nggak cuma untuk ini Bapak Ibu, nggak cuma untuk invoice entry gitu ya, banyak sebenarnya. Bisa untuk paper, untuk tugas, untuk cari-cari data gitu ya, untuk apapun itu sebenarnya banyak. Ini contohnya. Nah, ini 11 data selesai dalam waktu kurang dari 2 menit ya, gitu ya. Bayangin kalau kita yang kerja manual, kita copy paste mungkin butuh waktu ya 5 menit lah gitu. Jadi bisa setengahnya hampir lebih gitu ya. Oke. Banget selesai Bapak Ibu. Jadi ini ada tambahan konsol. Jadi kalau Bapak Ibu berminat ya nanti kita ada mungkin kedepannya nanti dari tim IKA akan bikin sama SIS ya, kita akan bikin bareng-bareng sertifikasi ya, course untuk sertifikasi UiPath gitu ya, gimana kita bisa develop robot, karena itu kan tadi simpel, macam-macam sebenarnya Bapak Ibu bisa kayak gitu, bisa baca PDF, bisa baca email, bisa pakai OCR gitu ya, macam-macam nanti kita belajar. Tadi belum membahas mengenai orchestrator dan seterusnya. Mungkin nanti kedepannya akan diinformasikan lebih lanjut oleh dari tim IKA-nya ya, gimana detail dari course ya kalau mau ikutan. Dan saya itu Bapak Ibu, terima kasih ya, selamat pagi, masih pagi ini ya. Pagi. Silakan Bu Lia. Thank you. Terima kasih Pak Richard atas paparannya. Itu seru banget loh, saya amazed ya, udah lama saya nggak di ruang kuliah, jadi tadi melihat sekilas presentasinya Pak Richard tuh jadi kayak masuk kelas binus lagi dan dapat ilmu baru lagi. Dan benar-benar itu menarik sekali ya untuk RPA itu ternyata ya. Jadi benar-benar sangat membantu pekerjaan manusia nanti, pekerjaan lah ya apapun itu, yang jadi kita jadi bisa lebih cepat, lebih akurat, itu yang penting ya, mengurangi human error-nya dan juga efisien dan terutama kan untuk hari ini tuh pasti budget dan cost itu jadi pertimbangan sekali. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita untuk langsung membuka sesi Q&A-nya. Nanti untuk yang di Zoom juga bisa untuk raise hand. Jadi tinggal raise hand nanti biar saya langsung bacakan atau saya bacakan pertanyaannya. Ada baik tuh, ada baik ini maklum itu juga. Baik Kurniadi. Halo Baik Kak. Dia raise hand Baik. Oh, ya. Iya, ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Thank you Pak Richard, Bu Lia, pemaparannya sangat bermanfaat. Saya baru kali ini lihat sih, walaupun udah sering dengar, tapi benar-benar baru lihat in action-nya lah. Tadi didemoin sama Pak Richard dengan sangat baik. Saya ada beberapa pertanyaan Pak Richard. Yang pertama itu tadi kan data source-nya kan diambil dari Excel ya. Ya. Kemudian Excel-nya itu langsung di-specify nama sheet-nya. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan kita menggunakan
working Excel. Jadi Excelnya itu dipakai sama banyak orang. Terus jadi kita nggak punya kebebasan untuk ngubah-ngubah formatnya. Kalau misalkan di Excel itu nggak langsung data, gimana ya? Jadi misalnya ada headernya, laporan, periode sekian, nanti datanya mungkin baru di baris A5 gitu, itu gimana ya? Terus yang kedua itu, kalau misalkan RPA-nya ini udah jalan, terus di tengah-tengah kita mau stop, itu bisa atau enggak? Terus yang ketiga, ketika kita sudah membuat robotnya di UiPath tadi, seberapa mungkin itu bisa di-deploy ke komputer yang lain. Misalkan di tempat kita buat UiPath itu resolusinya 1920 kali 1080, pindahnya ke 1024 kali 768, apakah itu masih bisa jalan? Ya, mungkin 3 itu dulu Pak Richard, terima kasih banyak. Bu Lia juga terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Thank you Pak Eka. Saya langsung jawab ya Bu Lia ya. Yang pertama tadi mengenai yang Excel, working Excel, lalu kemudian posisi bacanya nggak di atas ya Pak ya. Jadi di UiPath itu ada 2 macam Excel Pak. Ada workbook, ada Excel application scope. Dia punya 2 library Pak. Yang satu dia memang baca Excel filenya, yang kedua dia memang pakai API-nya si Excel gitu. Bukan API lah, beberapa library-nya dia. Nah, itu ada settingan tambahan Pak, extensive settingannya, mau mana sampai mana itu bisa gitu ya, satu. Ataupun misalnya pengen nggak boleh dibuka dulu gitu ya Excel-nya, itu bisa juga. Itu jadi beberapa trik Pak Eka. Settingannya bisa diatur range-nya, bisa atur sheet-nya yang mana gitu ya. Terus kemudian si Excel application scope dan workbook itu dua-duanya beda tuh. Kalau yang workbook yang barusan saya pakai, yang workbook itu dia nggak bisa jalan kalau dibuka Excel-nya. Itu nggak bisa, jadi mesti ditutup dulu kalau yang sekarang saya pakai barusan. Tapi kalau yang Excel application scope, dia itu kalau masih kebuka dia akan close gitu ya, dia akan close, dia baca baru dia buka lagi gitu misalnya. Ya, ada beberapa activity Pak, itu harus di setting dulu advance-nya. Itu yang pertama, jadi bisa ada atributnya lah kalau buat Excel. Jadi kalau dengan skenario apapun itu bisa, cuman perlu ada extensive code-nya Pak, settingannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi stop ya Pak ya, mengenai stop bukan? Iya. Stop. Jadi kalau tadi saya bilang di awal ada namanya orchestrator. Jadi kalau kita bikin robot itu sebenarnya under the hood itu pas saya jalanin itu, dia itu akan deploy ke orchestrator tuh Pak. Gitu. Kita bisa deploy ke orchestrator. Jadi ntar ada sebuah web server gitu, nanti dia bisa nyimpen aset robotnya, proses-prosesnya apa aja gitu. Nah, kemudian nanti kita bikin nih signalnya beberapa semacam flowchart gitu, kita jalankan seperti di robot yang ini. Kalau ada satu signal dia di stop gitu, dia ada waiting for signal, kayak remote control lah gitu Pak, kayak state machine. Jadi jalan begitu dia ngecek trigger, kalau ada beberapa kondisi dia akan sinyal stop gitu ya, sinyal stop, ntar dia akan stop robotnya, selesai prosesnya, jadi ke berikutnya apa gitu. Bisa kayak jadi ada listener-nya ya Pak? Iya ada. Oke, understood. State machine Pak, kayak remote control gitu loh. Kita bisa bikin sinyal stop, dia akan stop gitu dan seterusnya Pak. Nanti detail clear, Pak. Ya itu di orchestrator. Yang ketiga dia apa ya, saya lupa ini. Oh, environment resolusi ya. Nah, resolusi itu kita 2 macam tuh cara menghandle ya. Yang pertama, kita bisa dia itu auto maximize, itu bisa setiap buka aplikasi auto maximize itu ada settingannya. Itu paling gampang gitu ya. Ataupun kita juga bisa bikin picture in picture. Jadi di UiPath itu ada fitur namanya picture in picture. Jadi kayak semacam bikin satu buah session kecil gitu, yang virtual session, nanti kita jalannya robot di sana Pak, di picture in picture namanya modenya. Beberapa cara sih. Ataupun ya, tapi soal resolusi nggak terlalu pusing karena dia bukan baca by image Pak Eka. Jadi dia nggak image. Metode klik itu ada 2 macam. Ada yang klik dengan image, ada yang klik via langsung ke elemen website-nya. Objeknya ya. Jadi dia udah bisa mengerti objeknya ada di mana lokasinya ya. Oke, understood. Ya. Kalau di sini kita pakainya elemen Pak. Di sini karena kita pakai Chromium API, dia pakai Chromium inputnya. Jadi dia pakai elemen langsung Pak. Input kontrolnya apa, ini langsung di ID dan kelasnya apa gitu. Iya. Gitu, Pak. Pak Richard, nambah satu pertanyaan terakhir Pak Richard. Kalau misalkan kita udah deploy nih RPA kita yang tadi misalnya input loan. Terus karena ini laptop ini dipakai banyak aplikasi, bukan cuma buat deploy RPA, tiba-tiba ada prompt gitu nutupin UI-nya, apakah itu bisa kita akalin gitu dari RPA-nya supaya bisa menghandle prompt itu? Bisa, jadi di RPA kalau best practice-nya itu ada namanya UI synchronization. Jadi kita atur dulu
environment-nya supaya sesuai dengan ini. Jadi kalau misalnya masih ada hover, masih ada apa, dia nggak mau jalan tuh. Jadi dia pastikan bahwa itu clean gitu tombolnya. Ada. Jadi ntar sebelum klik itu, kan sekarang kalau tadi simple ya klik doang. Sebelum klik ntar ada namanya UI synchronization, Pak. Ngecek dulu apakah ada prom, ada apa gitu. Itu bisa juga dilakukan. Ya cuman perlu ada ekstensif Iya. lagi Oke. itu pastinya. Iya. Gitu, Pak. Yang penting mekanismenya ada ya dari Oh ya, UiPath-nya. Ya. Oke, thank you so much Pasti Pak ada. Richard, penjelasannya sangat clear. Thank you Bu Lia. Terima kasih. Thank you, Pak Eka. Terima kasih Pak Eka. Ini ada dari Erwin Halim bertanya, apakah nanti ada rekamannya, karena beliau ada paralel 3 kegiatan. Biasanya kegiatan ini kita record dan nanti kita akan upload di YouTube, di channelnya BINUS Alumni. Jadi nanti bisa langsung di-subscribe di channel tersebut untuk mendapatkan update-update setiap kali kita upload video-video baru. Semoga membantu ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya dari Jonathan Aditya. Halo, saya ada beberapa pertanyaan. Apakah robot bisa generate ide? Tools apa yang disarankan untuk gali ide? Lalu, apa dampak ekonomi dari robot yang dapat meniru kerja manusia? Silakan Pak Richard. Robot bisa generate ide. Ini idenya IDE atau ide ini? Ide pemikiran ya? Nah, mungkin Oke. IDE itu ada ya? Generate ide. Tapi kalau misalnya mungkin kalau generate ide, saya nggak begitu ngerti ininya ya. Maksudnya nggak begitu dapat ininya. Tapi let's say misalnya kalau misalnya robot bisa nggak mendeteksi kita itu mau ngapain gitu ya. Gitu. Kita bisa. Jadi di UiPath itu ada namanya recorder ya, kalau nggak salah. Recorder ya. Atau proses mining. Jadi kita benar-benar kita coba nih, kamu jalanin coba, kamu biasanya kalau buka website itu ngapain, klik apa, isi apa, segala macam. Dan ntar di robot ada recording, gitu. Dia bisa nge-record. Oke, Anda melakukan ini, dan ini. Maka dari itu, kalau robot ini dibuat akan seperti apa nih? Yuk, sequence-nya itu ada nanti di sini di recorder namanya, app recorder gitu ya. Mungkin idenya begitu kali, kalau yang saya tahu. Nah, dampak ekonomi dari robot meniru manusia, ya pasti tadi ya. Ini saya yakin nggak mungkin robot akan ganti langsung ya. Kan di contoh yang video juga sama kan, tetap ada manusia yang terima telepon gitu ya, sama ini. Atau nggak minimal ada manusia yang maintain gitu kan, yang DevOps-nya gitu. Gitu ya. Tadi siapa sih namanya, Pak? Dari Jonathan. Ya, Jonathan ya. Oke. Aditya. Iya. Itu mungkin harusnya menjawab ya, semoga. Sama satu lagi Pak, apa dampak ekonominya? Iya tadi ekonomi dampaknya ya pasti penghematan, pasti paling gampang ya. Tapi sebenarnya bukan berarti motong orang loh. Oh ini juga sering, kayaknya salah satu yang bikin RPA agak sedikit terlalu ini yang motong orang ya. Sedikit takut untuk diimplementasi ya. Tapi mungkin motong orang bukan berarti dia tuh nggak kerja lagi, tapi kerja yang lain, kerjain hal yang lain. Jadi bisa lebih efektif dia punya pekerjaannya, nggak mesti repetitif. Gitu Bu. Baik Pak Richard. Semoga menjawab pertanyaan dari Jonathan Aditya ya. Kemudian berikutnya, hai Pak Erwin Halim, alumni S3 DRMS. Wah, mungkin kenal juga nih sama Pak Richard nih. Iya. Dari Auni, mau tanya untuk spek minimum laptop biar jalan UiPath-nya itu smooth dan antara operating system Apple dan Windows. Bisa cross OS seperti itu untuk deploy RPA-nya? Begitu Pak Richard. Iya, kalau minimumnya ada di website, harusnya saya coba sambil nih ya. Saya agak lupa juga. Minimum dia 4 GB, recommended-nya dia ya. 8 GB lah kalau dari UiPath. 8 GB RAM, sama CPU-nya itu minimal, ini kasih linknya deh, biar langsung baca sendiri nanti ya. Dikasih linknya, untuk minimumnya. Lalu kemudian untuk Windows dan OS ya. Jadi, itu pernah coba sebenarnya, tapi UiPath itu ada engine robotnya itu bisa jalan di Linux ya, Java based. Cuman saya nggak tahu, saya harus cobain dulu, belum pernah nyoba. Cuman yang umumnya kita jalan di Windows, gitu. Karena memang tadi kan saya kasih lihat waktu dibikin dia VB.NET dan C# ya. Karena itu kan hanya di Windows aja bisanya. Kalau kita developing melalui Mac, kita mesti install boot dual OS atau kita bisa jalankan via VirtualBox ya, virtual VMware, VirtualBox dan seterusnya. Gitu Bu. Tapi nanti kalau dengan seperti itu bisa lebih menghambat nggak Pak? Nanti kan jadi agak lebih lemot lagi. Iya pastinya, makanya itu
Jadi memang ini keterbatasan. Saya juga waktu itu agak sebel juga kenapa nggak bisa di ini ya. Ya tapi mereka sekarang masih di ini sih, Bu, masih di Windows aja. Iya. Yang studionya ya, yang buat bikin robot ya. Oke. Gitu. Nah, ada pertanyaan berikutnya dari Rukun Santoso. Untuk implementasi automation ERP, apakah memungkinkan? Di mana prosesnya lebih kompleks contoh ada validasi yang harus dilakukan, misal proses invoice, ada three-way matching, dan kemudian ada pertanyaan lanjutan. Apakah setup steps-nya itu sama seperti browser apps tadi atau di background prosesnya? Silakan Pak Richard. Oke, terima kasih. Kalau ERP-nya apa dulu? Misalnya ERP-nya SAP. Kalau SAP UiPath punya extension sendiri tuh kayaknya untuk akses SAP punya apps ya. Kalau SAP. Kalau ERP-nya web based misalnya gitu ya. Berarti kan sebenarnya perlakuan sama seperti tadi ya. Jadi kan website juga tuh. Berarti dia mainnya selektornya. Nanti kita kenal namanya selektor Bapak Ibu kalau cobain waktu ya. Selektornya itu via elemen kontrolnya, input control gitu ya, text field dan seterusnya. Jadi harusnya kompatibel karena UiPath punya beberapa. Jadi robot ini enaknya kalau pakai UiPath ya, dia itu pakai beberapa teknologi untuk bisa mengakses si tombol-tombol sama text field itu ya. Kalau tadi kan mungkin Pak Ika bilang kan gimana kalau resolusi ya, itu memang salah caranya pakai gambar ya, yes. Tapi cara lainnya mereka via elemen kontrol gitu ya, HTML-nya gitu, HTML-nya kalau pakai desktop dia pakai GDI-nya gitu ya. Itu tergantung dari app-nya Pak. ERP-nya apa, tapi kalau dia web harusnya masih aman untuk aksesnya gitu ya. Nah lalu kalau validasi kompleksnya seperti invoice, three-way matching gitu ya, nah itu harus kayak semacam dikawinkan gitu ya. Maksudnya kita prosesnya itu harus digabungkan dengan proses di SAP-nya bisa, di ERP bisa kita masukin invoice, kemudian kita cek ininya misal barangnya gitu ya. Nah itu kan ngeceknya itu kan dari mana ke mana gitu ya, itu mau dicek via manusia baru di-trigger lagi robotnya atau mau robot yang ngecek itu kebijakan dari Bapak sebagai sebagai orang yang bikin robotnya gitu ya. Mau manusia manual atau mau langsung robotnya masukin data, matching gitu kan ya, semua robot yang lakuin gitu. Apakah mau kayak gitu atau gimana? Dua-duanya bisa jawabannya gitu ya. Asal si robot punya akses baca tabelnya gitu. Itu bisa. Terus terakhir nih ya, kalau step-nya sama seperti browser ya, tadi jawabannya udah dijawab di awal ya, harusnya sama Pak. Karena kan kalau memang dia browser base ya Pak ya. Kalau dia browser base harusnya sama gitu. Gitu. Baik. Pak, apa semua ada lagi tambahan nih Pak, Bu, bentar. Dari Pak Ruk, dia kayaknya Pak Ruk penasaran. Bedanya semua ERP bisa apa enggak gitu. Jawabannya bisa harusnya Pak. Harusnya bisa. Mungkin sih bisa kalau emang dia browser base. Asal ada password username ya Pak ya. Gitu. Kali kalau dia ada robot itu ya. Protect robot sebenarnya kan beda ya, dia nggak pakai robot soalnya dia tuh benar-benar cara UiPath kerja itu benar-benar seperti mimicking klik sama typing Pak. Jadi harusnya aman semua ERP Pak Rukun gitu ya. Itu Bu Lia. Ya, terima kasih Pak Richard. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Dr. Ulpan Richard. Nah, halo Pak Richard, terima kasih atas sharing session-nya. Kan beliau adalah Dr. Ulpan Richard Dimas. Ini sama-sama Richard juga nih Pak. Iya, sama namanya. Ya. Kenal kayaknya. Dosen Actuarial Science dari UI. Sejak 2020 saya tertarik mempelajari RPA. Saya ingin bertanya, apakah bisa dibagikan white paper cost benefit analysis success story implementasi RPA-nya? Karena ada point of view IT investment sangat penting melihat cost benefit analysis ini. Iya. Oke, bisa di-sharing berarti Pak ya, atau nanti bagi Iya. Nanti saya dulu ya Bu, saya ada tuh kemarin lihat. Ntar harus sharing, mungkin gimana caranya. Saya cari dulu ya. Ada yang waktu papernya si UiPath dia diterbitkan. Saya pernah lihat sih dulu, cuman harus nyari lagi. Nanti mungkin via ini ya, enaknya gimana Bu lihat linknya? Link mungkin nanti bisa dititipkan ke ini dari Arobinus. Ya, nanti boleh. Nanti dihubungi WA dia Pak Bu. Ini Bapak harus saya Pak Ulpan ya. Ya, Pak Ulpan. Ya, nanti Pak Ulpan bisa menghubungin ini ya, baik dari pihak Arobinusnya. Nanti kita juga nanti ada mengirimkan form feedback. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tambahan atau ada informasi yang ingin dibutuhkan,
bisa langsung menghubungin nanti dari pihak Arobinus-nya. Oke. Iya. Gitu. Nah, ini karena dari Pak Rukun tadi udah selesai pertanyaannya, terakhir bilang terima kasih banyak Pak Richard karena banyak corporate yang ingin efisiensi administrasi operasional. Betul, itu semua perusahaan saat ini di-push banget untuk masalah cost ya Pak ya. Nah, ini saya ada satu pertanyaan juga nih Pak. Untuk sebelum ada yang raise hand ini, sebentar ya. Saya mau lihat yang raise hand, silakan. Kok saya nggak bisa lihat yang raise hand di sini? Sebentar ya. Oke. Silakan yang raise hand. Iya. Oke, silakan. Selamat pagi Pak Bulia, Pak Richard. Pak Erwin ya, pagi Pak. Iya. Mohon maaf nih saya on off. Nah, paralelnya 3 bukan 2. Yang perlu RPI juga nih untuk paralel begini ya. Jadi monitor beberapa hal. Ini Pak Richard, pertama tadi saya ditanya di chat tapi saya mungkin nggak dengar ya. Apakah ada rekamannya untuk penjelasan hari ini? Kemudian kedua, kalau ada platform di dalam VPS Pak, Virtual Private Server ya Pak ya? Ya. Jadi dia nggak under Windows gitu ya Pak, kayak VPS. Tapi bukanya di Windows ya, nanti VPS itu. Cuma setahu saya dia harus tutup Windows dulu baru buka lagi gitu loh, di VPS itu. Nah itu memungkinkan nggak penggunaan RPA di sini? Oke. Gitu. VPS-nya standby terus lah Pak, VPS-nya. Kalau standby Ya terus, VPS 24 jam Pak. ya pasti jalan Jalan terus ya. Iya. Cuma kendalanya gini, kalau kita buka VPS itu Windows-nya jadi kayak ada 2 Windows ya Pak ya. Dia buka sendiri, Windows yang kita pakai sehari-hari ini kepisah gitu. Nah itu bisa nggak kita tarik datanya? Iya, itu harusnya jawabannya bisa Pak. Jadi kita nanti install UiPath itu bisa install langsung robotnya aja Pak, diinstal sana. Robotnya diinstal, robot instance namanya. Robot instance diinstal, nanti dia koneksi internet pasti. Tapi butuh internet ya Pak ya. Ada 2 sih, bisa internet, bisa juga VPN ya. Bisa di internet, kemudian ke orchestrator, nanti orchestrator yang menjalankan. Jadi ntar kita ada satu lagi komponen namanya orchestrator. Itu semacam control center di web base, itu web server. Nah itu nanti dia akan koneksi ke semua robot tuh. Dia ada metrik, ada segala macam ya. Ada 10 robot misalnya. Robotnya gimana runtime-nya, on-off-nya gimana gitu. Uptime-nya seperti apa. Dan ntar dia koneksi ke server VPS tadi yang diinstallin robot barusan. Itu. Okay. Misalnya Bapak pengen jalankan, misalnya Bapak ada bikin robot barusan nih yang untuk entry data gitu ya. Upload orchestrator akan deploy ke robot yang tadi Bapak install di klien tadi barusan tuh di VPS-nya. Udah start dari orchestrator, bisa jalan robotnya. Scheduling, triggering, dan seterusnya itu bisa. Nah, kemudian Pak Richard satu lagi Pak ya. Jadi kalau dari grafik, data dari grafik bisa ditarik ya Pak ya? Data grafik ditarik. Misalkan ini Pak, pergerakan saham. Iya. Itu kan bergerak terus tuh Pak harga misalkan. Nah, itu kita bisa tarik ya. Kalau kita olah pakai mesin learning. Iya, ngambilnya itu tapi bukannya dari grafik tapi dari ininya ya Pak, dari text field yang di websitenya ya. Jadi misalnya harga terakhir, misalkan ada grafik bawahnya, terus ada harga di atasnya Pak ya. Iya. Sekarang teksnya minus berapa segala macam. Teksnya diambil tuh pasti. Misalnya setiap 2 detik sekali, misalnya setiap 10 detik sekali dia refresh dan ambil teks gitu. Itu bisa kayak gitu. Oke. Lalu kita gunakan datanya untuk yang lain bisa Pak ya? Bisa. Itu cara yang tanda kutip kurang rapi. Kalau mau rapi ya pakai API sih sebenarnya lebih rapi ya. Tapi kalau mau ini itu juga bisa. Gitu. Iya. API ada jeda kali Pak ya? Iya. Dia kalau RPI lebih enak karena dia nggak usah bayar API kan, gratis tinggal ambil doang. Gitu. Oke, terima kasih Pak Richard. Iya Pak. Jelas Pak. Untuk Pak Erwin menjawab pertanyaan apakah ada rekamannya, nanti bisa ditonton lagi di YouTube-nya ya Pak. Cuman mungkin nanti tunggu waktu untuk kita upload-nya. Bisa langsung subscribe aja ke BINUS Alumni. Nah itu udah dikasih. Oke. Terima kasih Bu Lia. Akan ada notifikasinya kalau sudah diupload video barunya. Terima kasih Pak Erwin atas pertanyaannya. Baik. Pak Richard, ini kalau untuk ngambil sertifikasinya itu apakah ada requirement minimum requirement-nya? Saya sudah harus mempunyai pengetahuan apa atau sertifikasi apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan, siapa tahu ada teman-teman yang berminat untuk mengambil sertifikasinya. Ya. Tadi kayaknya kalau untuk programming skill itu tadi mungkin
seperti tadi yang saya demokan barusan ya, kan cuma klik-klik doang. Hmm. Ada sih beberapa tadi kayak bikin data table, terus ngakses dia punya baris sama kolom ya. Itu segitu aja sih paling programmingnya, nggak banyak gitu ya. Nanti mungkin lebih dari itu paling programmingnya paling cuma kayak regex gitu ya, teks. Nggak banyak sih Bapak Ibu programming, sisanya mungkin lebih ke arah kemampuan untuk kita visualisasi, maksudnya visualize, oh ini prosesnya, ini mesti ngapain gitu ya. Itu aja sih. Jadi nggak ada heavy requirement gimana Bu Lia. Karena memang di awal mereka low code platform ya, nggak banyak code. Betul, betul itu. Bahkan mungkin kita sekarang bikin Excel pun sudah ada formula-formula juga membutuhkan sedikit coding simple ya. Iya. Jadi untuk RPA Simple lah ya. Iya. ini simple banget, jadi semua orang seharusnya bisa ya. Dan ini memang menarik sekali untuk sertifikasi ini, dan tadi juga dengan ilmu yang dari Pak Richard jelasin, itu aplikasinya ke banyak hal ya ini untuk RPA ini ternyata. Dan tidak ada hubungannya sama robot sama sekali Pak, karena kita kalau udah dengar robot gitu kan pasti udah mikirnya hardware ya, bahwa tetapi ternyata ini adalah robotic process automation. Seperti itu. Saya cek dulu apakah masih ada pertanyaan. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oh, ini ada dari Parian. Oh, ada. Sebentar. Oh, oke. Saya baru lihat. Dari Parian Permata. Izin bertanya Pak Richard, saya Binusian 2014. Di internal Binus sendiri saat ini apakah sudah ada use case yang menggunakan RPA? Silakan Pak Richard. Kayaknya kemarin terakhir ada beberapa dosen ya. Dosen yang mahasiswa bimbingannya itu mereka skripsinya itu coba bikin RPA di mana gitu, di bagian Binus. Kalau nggak salah kemarin di student service ya, untuk dari mahasiswa punya surat permohonan ke sistem, kalau nggak salah gitu ya. Jadi dia dari surat permohonan, diambil datanya, nama, NIM segala macam, nanti jadi dari PDF-nya itu dibacain dia punya, pakai prefix, pakai ini ya, terus dimasukin ke sistem gitu. Ada mulai kita udah mulai coba-coba sih beberapa Bu. Jadi ini. Bagus ya. Jadi mahasiswa sendiri juga sudah bisa untuk bikin jadi topik skripsinya dan langsung praktek ngambil data langsung dari Binus juga ini ya dengan mudah, karena memang sudah disediakan ininya ya field-nya lah seperti itu. Oh ya, Pak Richard, jadi kalau misalnya untuk yang sekarang ini kan trennya adalah data analisa, bisnis analisa. Jadi dengan RPA ini juga bisa untuk diimplementasikan ke sana ya, Pak? Iya. Sebenarnya kan memang RPA kan memang awalnya kan cuma untuk otomasi aja ya, untuk efisiensi. Tapi kan ke depan sebenarnya pemanfaatannya bisa lebih luas daripada itu, Bapak Ibu. Jadi misalnya tadi kan kalau yang dicontohin efisiensi, yang kedua bisa juga buat testing, jadi buat black box testing ya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu develop something, develop software gitu kan ya, kan biasanya kan kita kalau mau testing ya biasanya via unit test gitu ya, atau system test. Nah kalau kita mau lebih lanjut kan dari user kan pasti mesti kasih ke user ya, mereka coba masukin data Anda gitu. Dan ini nggak usah nih Bapak Ibu, minta aja, boleh nggak minta set datanya dong, berapa ratus misalnya, berapa puluh. Nah Bapak Ibu tinggal pakai robot aja tuh, entry berapa kali kelihatan tuh kan mana yang error, mana yang masuk, mana yang enggak kan, sistemnya dari back-end-nya ketahuan kan. Nah itu salah satu fungsinya testing juga bisa gitu. Nah kalau analisa data ya mungkin tadi saya rasa di beberapa tempat ya di negara khususnya Indonesia ya, itu ERP implementasinya masih belum terlalu ada, tapi kadang-kadang nggak mature gitu, maksudnya datanya masih mentok sana mentok sini gitu ya. Akhirnya bikin sistem kecil-kecil tuh buat A, buat B, buat C gitu ya. Hal seperti itu akan jadi berat tuh kalau mau integrasi, mau syncing gitu ya, mau sync data, mau integrasi, mau connecting. Bikin konektornya akan mahal jadinya kalau kita bikin endpoint. Lebih gampang pakai RPA, lebih cepat gitu sih. Tergantung sih. Jadi itu sebenarnya banyak penerapannya Bu Lia, nggak cuma di ini ya. Berarti untuk memperluas lahan pekerjaan kita di kemudian hari kita harus punya sertifikasi RPA-nya ini Pak. Menarik sekali Pak. Kemarin saya pernah dihubungin sama, saya lupa ya waktu itu, dari telco ya. Dia itu ada orang accounting-nya, dia head accounting-nya, dia hubungin minta tolong di trainingin ya waktu itu. Tapi saya bingung kok accounting di trainingin gitu, karena memang mereka pengennya tuh semua bagian tuh bisa bikin robot tuh, Bu. Nggak cuma orang IT. Jadi kan kita punya pemikiran kan kita semua harus IT yang bikin ya gitu kan ya. Mau bikin robot buat otomasi invoice itu minta orang IT, nunggu antrian gitu kan ya berbulan. Karena kan mereka juga sibuk ya Bu ya, banyak orang yang mesti dibikin orang IT centralized kan. Nah, gimana Bu?
Dan maksudnya si orang accounting-nya yang memang lebih paham juga untuk flow-nya itu ya. Prosesnya, iya kan sama aja kan bolak-balik, Bu. Dia akan gambarin flow-nya, terus kasih orang IT bikinin, cek lagi, bla bla bla. Nah, karena low code ini jadinya langsung aja orang accounting yang bikin gitu. Nah, itu juga mereka udah mulai diajarin begitu, Bu, sekarang. Orang accounting-nya. Beberapa mereka minta workshop waktu itu. Pak, ajarin dong, Pak, minta workshop buat bikin robot sederhana gitu, buat Ya, journal entry, buat apa gitu. Mereka sekarang udah mulai bikin sendiri, Bu. Oh, Gitu. enak ya. Accounting yang tadinya kan maksudnya kalau kita udah dengar accounting kayaknya kan penuh dengan komplikasi gitu ya. Jadi dengan RPA ini bisa sangat langsung disimplify sekali ya. Iya, mereka bisa bikin sendiri karena low code ya, gampang. Ya, betul. Baiklah. Nah, terima kasih Pak Richard, dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara, dan sebelum nanti acaranya ini kita tutup, saya Lia Andewi mewakili dari Ikatan Keluarga Alumni BINUS atau IKA BINUS dan juga School of Information Systems BINUS University mengucapkan terima kasih atas waktu dan materi yang luar biasa dari Pak Richard di siang hari ini, yang saya yakin nih memang sangat bermanfaat bagi seluruh peserta. Dan terima kasih juga kepada semua peserta, baik dari BINUSian maupun juga non-BINUSian yang sudah ikut berpartisipasi di acara webinar siang hari ini dengan judul Start Your RPA Journey. Dan sampai berjumpa kembali di webinar IKA BINUS lainnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik dari hari ini. Baik, saya kembalikan acaranya ini ke Pak Yopi untuk bila ada informasi mungkin yang ingin disampaikan. Silakan Pak Yopi. Iya, selamat siang. Terima kasih nih Pak Richard dan Bu Lia atas moderasinya. Nah, bagi teman-teman yang sudah hadir, boleh saya ada share survei acara. Jadi boleh diisi bagi yang tertarik. Tadi ada informasi nih mau mungkin workshop sertifikasi lanjutan sama ingin mendapatkan e-sertifikat kehadiran, boleh mengisi survei acara yang sudah ada di chat. Jadi boleh diisi. Itu aja sih informasi dari saya. Mungkin kita mau foto bersama kali Bu Lia ya. Baik, nanti dipandu sama Pak Yopi ya. Boleh. Kita open cam semua, boleh teman-teman? Oke, saya hitung ya dari halaman 1 saya. 1, 2, 3. Halaman 2, 1, 2, 3. Oke. Oh ya, sama terakhir mungkin teman-teman BINUSian, khusus untuk BINUSian alumni yang ingin tertarik untuk join ke grup WhatsApp, ada grup Facebook juga, ada di Telegram juga, boleh menghubungi nomor WhatsApp saya. Sama tadi mungkin ada Pak Dokter yang minta ke chart ya, file ya. Boleh menghubungi saya, nomor WA saya sudah chat di situ sih. Oke, itu aja sih paling. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu nanti di event-event selanjutnya. Boleh di-follow Instagram kita BINUS Alumni, boleh di-subscribe untuk di YouTube BINUS Alumni semua rekaman acara yang IKA BINUS dan BINUS adakan. Begitu. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu lagi.